Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'ad ibni Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ana dzu malin, aku ini punya harta. Wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun. Dan tidak ada yang akan mewarisiku kecuali anak perempuan tunggal satu orang. Afatasaddaqu bisulusi mali, bisulusai, bisulusai, maaf. Afa atasaddaqu bisulusai mali, bolehkah aku mensedekahkan dua per tiga hartaku? Ya, bolehkah aku mensedekahkan 2/3 hartaku ini? Qala, jawab Rasulullah, la, tekenging, ya, enggak boleh. Qultu, aku berkata lagi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, afa atasaddaqu bi syatrihi, apakah aku boleh mensedekahkan setengahnya? Jawab Rasulullah, qala la, tekenging. Qultu, aku bertanya lagi, afa atasaddaqu bi sulusihi, apakah boleh aku mensedekahkan 1/3-nya? Qala, jawab Rasulullah, as-sulusu, ya 1/3, was-sulusu kasirun, 1/3 itu banyak loh, gitu. Innaka antadara warasataka aghniya khairun min antadarhum alatan yatakaffafuna an-nasa. Innaka, sesungguhnya engkau ini, antadara warasataka aghniya khairun, manakala meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik, min antadarohum alatan, daripada kamu meninggalkan mereka para ahli warismu alatan, ya dalam keadaan kurang mampu, ya takaffafuna annas, mereka meminta-minta kepada manusia. Naudzubillah. Muttafaqun alaih. Jelas ya Pak ya. Jadi namanya wasiat itu maksimal 1/3. Sebelumnya juga sudah dibahas dalam bab sedekah. Gitu. Ini jelas Rasulullah itu melarangnya, jelas. Pertama, apakah aku boleh mensedekahkan 2/3? Itu jelas nggak boleh. Karena apa? Hak waris anak perempuan tunggal itu tadi berapa? Setengah. Pun ketika dia meniatkan mensedekahkan setengahnya pun oleh Rasulullah dilarang, nggak boleh. Ya, kata Rasulullah, lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada dalam keadaan miskin dan dia nantinya meminta-minta kepada manusia. Apa jadi sampai ya jangan sampai meninggalkan keturunan ya dalam keadaan kurang mampu, jangan sampai. Itu kan dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan dhi'afan, ya, khafu alaihim. Jadi hendaklah orang-orang yang beriman itu merasa khawatir manakala mereka itu meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah apa? Dalam 3 perkara, lemah iman, lemah ilmu, dan lemah harta. Gitu. Yo, jangan nganti yang utama iman, yang kedua ilmu, dan yang ketiga harta. Jangan sampai gitu. Kalau punya iman insya Allah jelas. Apalagi punya ilmu. Nah, karena harta insya Allah ngikut itu. Amin. Allah. Ada pertanyaan Pak? Jelas ya Pak. Gini ini ada dasar hadisnya bahwa wasiat itu maksimal 1/3. Nggak boleh dihibahkan semua atau dihadiahkan semua atau diwakafkan semua. Ingat ahli waris. Pun demikian misalkan ada yang kehidupannya itu ya dilalah, ditakdirkan oleh Allah itu menikahnya di usia tua, dengan menikah dengan pasangannya tapi nggak punya anak, orang tuanya, bapaknya sudah meninggal. Ini yang disebut kalalatun. Jadi yas'alunaka 'anil kalalah, mereka bertanya tentang siapa itu kalalah.
ini mur'un halaka laisa lahu walad. Jika ada seorang yang meninggal tidak punya keturunan dan bapaknya sudah meninggal. Kalau bapaknya masih hidup ya warisannya asobahnya ke bapaknya. Tapi kalau bapaknya sudah meninggal, dia nggak punya anak, warisannya kemana? Ya ke saudaranya. Saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Maksudnya apa, Pak? Jangan sampai kalau jelas-jelas ada saudaranya, apalagi di antara saudara tersebut itu ada yang kurang mampu. Terus yang bersangkutan itu main, nggak sesuai saya wakafkan. Nggak bisa seperti itu. Lihat, lihat kan urutannya itu kan kalau bersedekah itu urutannya orang tua dulu, kemudian ke zawil kurba, kerabat ya dalam artian saudara. Saudara dekat, saudara yang dekat dengan kita siapa ya? Saudara kandung, kakak atau adik, seperti itu gitu. Jadi lihat oh, masih ada saudara yang kurang mampu. Jadi ketika mewasiatkan pun nggak boleh semuanya tadi dimaksimalkan 1/3.